Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata asy-syarih hafizahullah, wal fi'lu lughatan. Fi'il secara bahasa. Huwa adalah nafsul hadathi. Nafsul hadathi, sebuah kejadian, alladzi yang yuhdithuhu, menjadikan kejadian tersebut al-fa'ilu, fa'il, pelaku atau subjek. Itu secara bahasa. Jadi fi'il adalah sebuah kejadian yang dijadikan oleh fa'il. Min qiyamin, kejadian itu apa? Berupa berdiri, wa qu'udin, duduk, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Wastilahan, dan secara istilah. Nah, untuk kata lughatan, istilahan, kenapa itu nasab dengan fathah, dia dinasab. Itu dia nasab karena membuang huruf khafad, mansub ala naz'i harfil khafdi, membuang huruf khafad atau huruf jar. Takdirnya apa? Wal fi'lu fil lughah. Fi'il secara bahasa. Karena dibuang huruf jarnya atau huruf khafadnya, maka dia dinasab lughatan. Sama wastilahan, ya, al fi'lu istilahan, asalnya atau takdirnya adalah al fi'lu fil istilah. Baik, tetapi huruf jarnya dibuang, dimahdzuf, maka dia dinasab. Wastilahan secara istilah, fi'il adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan makna fi nafsiha, ya pada kata itu sendiri. Waqtaronat, dan dia bergandengan bi ahadil azminati, dengan salah satu waktu ats-tsalatsati, yang tiga. Allati hiya, yang mana waktu yang tiga itu adalah al-madi, waktu lampau, wal hali, sekarang, wal mustaqbali, dan waktu yang akan datang. Jadi fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri, artinya tanpa butuh untuk bergabung dengan kata yang lainnya, dan dia bergandengan dengan salah satu waktu, baik waktu itu ada waktu lampau, waktu sekarang, ataupun waktu yang akan datang. Nahwu, contoh, kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Fa kharaja, maka kata kharaja itu adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan fi nafsiha, pada kata itu sendiri, ala maknan, dia menunjukkan satu makna. Jadi kata kharaja itu pada kata itu sendiri itu menunjukkan satu makna, wahwa, dan maknanya itu adalah al-khuruju, keluar. Waqtaronat, dan dia kata kharaja itu bergandengan bi ahadil azminati, dengan salah satu waktu, wahwa az-zamanul madhi, yaitu zaman madhi, waktu lampau, alladzi hasala fihi al-khuruju, yang terjadi pada waktu lampau tersebut al-khuruju, keluar. Makanya kita terjemahkan apa? Telah keluar. Karena dia bergandengan dengan waktu lampau, yang mana di waktu lampau itulah terjadi apa? Perbuatan keluar. Faharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami,
Dalat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu. Yang keluar dengan ucapan kami, kata beliau, yaitu definisi bahwasanya fi'il itu adalah kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri. Dalat ala ma'nan fi nafsiha, yang keluar adalah al-harfu. Adapun isim tidak, sama. Fa innahu, karena sesungguhnya huruf adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau isim dan fi'il itu dallat ala ma'nan fi nafsiha, kalau al-harfu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kemudian wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan ucapan kami, waqtaranat bi ahadil azminati, keluar dengan ucapan kami dan bergandengan dengan salah satu waktu. Nah, keluar dari definisi tersebut al-ismu, isim. Fa innahu, karena sesungguhnya dia isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan makna pada kata itu sendiri, walam taqtarin bizamanin, dan tidak bergandengan dengan waktu, kama taqaddama, sebagaimana telah lewat. Kemudian kata beliau hafizahullah, thumma i'lam, kemudian ketahuilah, annal fi'la, bahwasanya fi'il, yanqasimu, terbagi, ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, al-madhi, fi'il madhi. Wa huwa, dan dia adalah ma dalla ala hadatsin. Fi'il madhi itu adalah ma dalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan sebuah kejadian, waqa'a, yang terjadi, qabla, sebelum, zamanit takallumi, sebelum zaman atau waktu berbicara. Jadi fi'il madhi adalah ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallumi, apa yang menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum zaman berbicara. Nahwu, contohnya adalah kharaja, telah keluar. Baik, perhatikan definisinya dengan contoh. Jadi kharaja itu menunjukkan kejadian. Apa kejadiannya? Keluar. Nah, terjadinya keluar itu sebelum zaman berbicara. Artinya ketika dia berbicara, dia mengatakan kharaja, artinya perbuatan telah keluar itu telah terjadi sebelum dia ngomong, sebelum dia mengatakan kharaja. Jadi ketika dia mengatakan kharaja, perbuatan itu telah terjadi. Ya, ringkasnya maknanya kharaja telah keluar. Wa akrama, telah memuliakan. Wantalaqa, intalaqa, telah pergi. Wastahroja, ya, istahroja, telah mengeluarkan. Kemudian wathani, fi'il yang kedua adalah al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Wa huwa, fi'il mudhari' adalah ma dalla ala hadatsin, apa yang menunjukkan sebuah kejadian, yaqa'u, yang terjadi, fi zamanit takallumi au ba'dahu, yang mana kejadian itu yaqa'u, terjadi, fi zamanit takallumi, pada zaman atau waktu berbicara, au ba'dahu, atau setelah berbicara. Nahwu, contoh, yahruju. Nah, yahruju
Ini adalah fi'il mudhari. Dia menunjukkan kejadian yang mana kejadiannya itu keluar. Nah, kejadian keluar itu terjadi pada saat berbicara. Sedang keluar. Jadi yahruju. Sedang keluar. Artinya ketika dia menyatakan yahruju, perbuatan keluarnya sedang terjadi. Atau juga ba'dahu, setelah berbicara. Terjadinya kejadian itu setelah berbicara. Yahruju. Dia akan keluar. Artinya kejadian keluar itu setelah dia menyatakan yahruju. Baik. Wa yukrimu, ya, sedang memuliakan atau akan memuliakan. Wa yantoliku, sedang pergi atau akan pergi. Wa yastahriju, sedang mengeluarkan atau akan mengeluarkan. Ya. Adapun terkait dengan fi'il mudhari yang menunjukkan terjadi di waktu yang akan datang, artinya setelah zaman berbicara, itu akan jelas perbedaannya dengan fi'il mudhari yang menunjukkan waktu sekarang, yaitu dengan huruf tanfis, sin atau saufa. Baik. Kemudian watsalitsu, dan fi'il yang ketiga adalah al-amru, fi'il amr. Wa huwa, yaitu ma dalla ala hadatsin mustaqbalin yutlabu husuluhu au istimraruhu. Jadi fi'il amr adalah apa yang menunjukkan kejadian yang akan datang, yutlabu husuluhu, yang dituntut terjadinya kejadian tersebut, au istimraru, atau terus-menerusnya kejadian tersebut. Itu fi'il amr. Jadi fi'il amr itu adalah apa yang menunjukkan kejadian yang dituntut terjadinya kejadian tersebut di masa yang akan datang, atau kemudian yang dituntut di masa yang akan datang itu adalah istimraruhu, terus menerusnya kejadian tersebut. Ya, artinya fi'il amr, kata kerja perintah, itu bukan hanya tuntutan untuk terjadinya sebuah kejadian yang belum terjadi, tetapi juga tuntutan untuk terus menerusnya kejadian yang sudah terjadi. Baik. Kemudian fal awwalu, maka yang pertama di situ maksudnya adalah kejadian yang dituntut itu di waktu yang akan datang. Jadi terjadinya kejadian di waktu yang akan datang. Maka fal awwalu, maka yang pertama yaitu dituntutnya terjadinya kejadian tersebut di waktu yang akan datang, wa huwa al-aktsaru, itulah yang paling banyak. Jadi fi'il amr yang menunjukkan tuntutan untuk terjadinya kejadian di masa yang akan datang, nah itulah yang paling banyak. Nahwu, contohnya uhruj, keluarlah. Wa akrim, muliakanlah. Wantalik, pergilah. Wastahrij, keluarkanlah. Watsani, dan yang kedua yaitu fi'il amr itu adalah tuntutan untuk istimrar, untuk terus menerusnya kejadian yang sudah terjadi. Itu adalah nahwu qaulika lil mujtahidi. Contohnya ucapanmu kepada seorang mujtahid, orang yang giat. Ijtahid, ya, giatlah atau bersungguh-sungguhlah engkau. Ai, maksudnya adalah istamirra, teruslah engkau alal ijtihadi, di atas ijtihad, kesungguh-sungguhan. Jadi orang itu sudah bersungguh-sungguh, misalnya dia bersungguh-sungguh dalam belajar,
Bukan belum bersungguh-sungguh, tetapi dia sudah bersungguh-sungguh. Tetapi ketika kita menyatakan ijtihad, padahal kesungguh-sungguhannya itu sudah terjadi, maka yang dimaksud di situ adalah istamirra 'alal ijtihad. Teruslah engkau di atas ijtihad, kesungguh-sungguhan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala li sayyidil muttaqin, untuk pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ittaqillah. Ittaqi fil amr. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini bukan artinya sebelum Allah berfirman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Beliau sudah bertakwa, akan tetapi makna ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, yaitu istamirra ala taqwaka, teruslah engkau di atas takwamu. Baik, ini fi'il amr. Baik, kita lihat dulu i'rab dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqillaha. Lihat di catatan kaki, ittaqi fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illati. Fi'il amr dia mabni, ya, membuang huruf illah. Yang dibuang adalah ya. Wa huwa al-ya, dan huruf illah yang dibuang itu adalah ya. Wal kasratu, dan kasrah qablaha sebelumnya, yaitu pada huruf qa, ittaqi. Nah, itu kasrah sebelumnya. Itu dalilun alaiha, dalil yang menunjukkan bahwasanya huruf illah yang dibuang itu adalah ya. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir mustatir, fihi, padanya, wujuban, ya, wajib, artinya wajib, dia mustatir, tidak bisa nampak. Takdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Walabzul jalalati, labzul jalalah maf'ulun bihi, dia maf'ulun bih, mansubun bil fi'il, dinasab dengan fi'il. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, ini silahkan dilatih, ya. Ittaqi fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah wa huwa al-ya, wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban, takdiruhu anta. Wa lafzul jalalati Allah maf'ulun bihi mansubun bil fi'l, wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Baik, alhamdulillah selesai kita dari pembahasan fi'il. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan berikutnya pembahasan tentang al-harfu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.